Iya. Data juga terbuat. Jadi kesalahan ditutup rame-rame berarti ada kolektivitas kesalahan. Maksudnya ada kesalahan secara kolektif. Kan banyak. Seluruhnya terlibat. Dari Saya nggak berhak jawab. Yang merasa aja yang akan membuka sendiri bahwa nanti ada suatu gerakan moral besar menurut saya ya, yang menuntut value Pancasila, norma-norma Pancasila itu sendiri. Pancasila bukan dianggap remeh loh sebenarnya. Kalau mereka anggap itu sebagai sloganitas, mereka anggap remeh. Ini karena warisan leluhur. Dan Pancasila itu kenapa saya bilang bukan urusan politik? Karena itu mengikuti kita. Menurut saya Pancasila adalah sistem individu setiap manusia. Berpancasila ada di situ. Saya nggak ungkap sekarang, mungkin di pertemuan lainnya. Ini ada suatu harapan, kembalilah ke value Pancasila itu sendiri. Sebelum nanti kita punya harapan di tahun 2024 tuh menjadi indah. Iya, harapannya gitu Mas. Kita selalu berpikir tidak egoisme sentris. Akan terjadi nanti. Sara akan dimainkan. Suku, agama, ras, antar golongan akan dimainkan dengan pola yang baru. Oh, kita sama nih, sama satu daerah, bahasanya sama, warna kulitnya sama. Dan lebih lagi, yang tadi kita bahas, agamanya sama. Wah, itu udah seru jadi kelompok. Makanya kan, Mas ini kalau ini ngobrolnya jadi panjang lebar nih. Iya, saya pamit dulu kali ya. Enggak. Apa dia mau ditanyain lagi? Saya jawab sekilas. Enggak ditanyain gini, maksudnya kalau ada gini, nasionalis religius. Seseorang yang semakin religius itu semakin tidak spiritual. Karena itu blunder. menjadikan ibadah sebagai tujuan. Beda antara spiritual ya dengan religius. Beda pula dengan supranatural. Kaitannya dengan nasionalis beda lagi. Makanya kan itu orang pintar-pintar itu Mas, yang menyebutkan itu Mas. Memang iya. Kadang-kadang saya bingung gitu kan Mas. Politik itu abu-abu Mas. Memang kalau bisa nggak usah ngerti politik dengan segala cara ya. Tadi kembali ke yang contoh yang PNS tadi ya. Saya udah langsung terbuka ya. Iya. Atau kita bilang ASN segala macam istilahnya ya. Kita lihat, sudah ada pola yang berjalan puluhan tahun, lama sekali seperti itu. Dan pada suatu saat untuk diminta beralih ke suatu hal yang lebih baru, yang lebih baik, artinya berdasarkan kebenaran, bukan pembenaran ya, pola itu masih lambat. Karena mereka udah terlalu enak selama ini. Maka sesungguhnya, suatu saat akan menyesal Anda menjadi orang yang dibayar oleh rakyat, tapi tidak melakukan fungsinya secara amanah. Iya, sudah pada zona nyaman. Iya, akhirnya Anda pun, maaf ya kalau bilang Anda ya, seolah-olah Anda adalah yang berseragam tadi ya, masih terima juga bantuan langsungnya. Sementara yang lain benar-benar dalam posisi susah. Oke, mudah-mudahan ini suatu himbauan. Tapi kalau yang pertanyaan Mas Medi tadi yang mau saya jawab ya, agama seharusnya tidak dimasukkan ke dalam arena politik. Setuju Mas. Satu. Yang kedua, pada saat Anda lihat di KTP, Anda agama. Tapi sesungguhnya beda dengan bertuhan. Karena bertuhan tidak ada di KTP. Iya. Di diri Anda. Di diri Mas Medi, di diri Anda juga. Berbeda itu. Ya. Jadi sekarang, Anda berjalan, berproses setiap hari, berdasarkan apa? Pancasila. Karena kita sebagai warga negara. Iya. Oke. Dan pada saat kita melakukan ibadah sendiri, melakukan dengan tata cara agama. Pada saat kita bertuhan, berkomunikasilah dengan Tuhan kita sendiri. Seperti itu. Itu yang saya tangkap sih kondisinya. Boleh nggak nanti diadu-adu sesama penikmat politik? Oh ini agama ini diadu, jadi kayak catur, main catur semua. Kemungkinannya karena ada kebuntuan konsepsi yang besar, pragmatisme. Dan saya sih udah inform di awal, kalaupun ada rakyat yang terlibat untuk menjadi korban politik, setelah melihat video ini, Anda yang memilih loh. Anda yang memilih sendiri untuk tidak netral. Iya. Ini lewat lagi sebentar, Bapak. Tunggu sebentar lagi saya pulang. Iya. Dia memilih untuk tidak netral. Dia pula yang memilih untuk menerima, kalau kita bilang serangan fajar itu. Dia pula yang menerima pada saat ibaratnya ya, dukung-dukung segala macam, nasi bungkus dan lain-lain. Tanpa tahu konsepnya. Tahu konsep yang didukung itu seperti apa. Iya, karena ya itu semua akan terjebak pada ego yang tadi Mas Medi bilang dan fanatisme. Itu memang ada pihak yang mendorong, ditambah dengan yang media darling tadi. Iya. Ditambah pula adanya channel-channel YouTube yang memang dibiayai. Jadi ini ruwet. Nah, untuk mengurai keruwetan itu sekarang akhirnya kembalilah kepada diri masing-masing dengan pertanyaan saya tadi. Mau nggak menjadi korban?
Ya, Korban politik bahasa saya. jangan sampai. Baiklah, itu pilihan ya. Yang kedua, mau nggak lebih cerdas? Harus. Sortir berita. Ya, Yang ketiga, benar nggak mau supaya lebih netral? lebih netral. Lihatlah calon Anda berdasarkan konsep-konsepnya. Betul. Jadi kita itu kayak sampai sekarang nonton itu kan pasar ikan kan. Jadi ngelihat dari luar, tapi kita nggak usah nyemplung ke akuarium. Oh ini bagus gitu kan. Iya sih. Jadi gini Mas, tadi udah banyak yang Mas Bayu sampaikan tentang 2024. Tetap kita berharap ya Mas, Oh, harapan selalu ada. menjadi Lebih baik kan ya? lebih baik. Di sisi lain ada yang berharap makin negatif, Mas. Iya, kalau saya berharap lebih baik. Maka masyarakat kita mengimbau cerdas. supaya yang nonton film ini, video ini, lebih cerdas lah, lebih netral lah, yang lebih eling lah, Dan berpikirnya kritis Mas. kritis. Kritis. Sampai akhirnya rakyat pun diizinkan mempertanyakan mekanisme demokrasi yang dianut kembali ke Pancasila. Kalau kita pernah bahas mengenai demokrasi Pancasila Iya. itu sendiri. Iya. Dan himbauan kepada BPIP, sesegeralah membuat suatu pernyataan, ya, sosialisasi mengenai Pancasila itu sendiri. Terkait dengan itu pesta demokrasi itu. Enggak, karena itu akan seterusnya. Oh, Pengecualiannya kalau itu kan memang di bawah pemerintah berganti itu bisa berganti. oke. Itu sebabnya saya selalu bilang Pancasila bukan senjata karena akan dipakai terus. Oh, iya. Terkait dengan agama segala macam, tadi kita udah bahas ya, lakukanlah ibadah Iya. tanpa harus berbenturan. Ya. Ingat kita di Nusantara, leluhur kita ngajarin toleransi semenjak dulu. Iya. Oke Mas, aku agak ngegas tadi, sorry Mas, karena baru datang jadi masih hangat. Nih closingnya ya itu Mas. Ada pesan Mas buat pemirsa? Ada. Apa Mas? Silakan monggo Mas. Di 2024 Pancasila bukan slogan ya. Oke. Tadi senjata juga? Senjata? Bukan senjata. Jarang itu urusan pemerintah. Oke. Baik. Kita akhiri dulu Mas. Gimana? Saya sih belum mau berakhir loh. Wah. Belum habis. Ini tamu yang agak ini Belum sebetulnya habis loh. mestinya punya peraturan, tapi apa yang mau disampaikan Mas Bayu ini ada muatan-muatan lain yang mungkin bisa lebih menguatkan lagi apa yang ingin Mas tentang 2024 dengan Pancasila dan terkait dengan isu-isu agama dan sebagainya itu gimana Mas? Saya ulang, pilih ya yang benar-benar figur teladan. Siap. Basicnya berpancasila. Konsep, walaupun konsep itu berdasar dari partai, dia mampu nggak menyajikannya dengan jiwa kepemimpinan yang baik dan benar. Yang paling pasti, sayang nggak deh sama rakyat. Tapi ada harapan yang ideal Ada. seperti itu? Ada ya? Ada, Bukan saya Mas. mungkin. Saya jadi pemimpin Mas repot. Ngopi terus Mas. Terus ya, Mas Fedi saya tak pamit dulu. Waduh, Tadi iya. udah 2 pesawat nih, pesawat ketiga berarti pesawat saya nih tadi lewat ya. Iya, itu tadi udah tak tengok masalah BUMN juga itu, tapi ya nggak usah nyerempet ke situ. Tapi memang itu kayaknya jemputannya Mas Bayu. Tapi itu kok pakai bukan ke Kayangan itu kayaknya tuh. Enggak, transit dulu Mas. Oh, jadi naik ke Kayangannya bukan dari Bukan. bukan. Nanti kan berdasarkan aplikasi. Oh, Titik jemputnya di sini itu ya. Mas, kalau pamit itu pamit sama pemirsa Mas. Belum, kurang satu lagi. Apa tuh? Mas Medi, pemirsa, kalau Anda tahu sifat ketuhanan yang ada di dalam diri Anda, karena di sila 1 ada ketuhanan yang Maha Esa, Iya. malulah kalau melanggar Iya. norma-norma Pancasila. Saya pamit dulu, saya Bayu Murti. Saya Medi Iswandarto. Selamat berkah Allah, semoga selalu menyertai Anda. Bahasa lainnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.